知的。Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan kembali melanjutkan rangkuman live action Donghua yang berjudul The World of Fantasy. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, link video ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode yang lalu sudah diceritakan bahwa murid-murid dari berbagai sekte memasuki dunia alam gaib yang terbuka setiap 100 tahun sekali. Mereka berhasil mendapatkan darah siluman Huan Yu yang amat berharga. Tapi ketika mereka hendak kembali ke dunia fana, mereka dihadang oleh Yuan Shao. Di luar dugaan, Yuan Shao malah dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Ling Yuxi yang melihat asap hitam muncul dari cincin pengawal segera mengenali bahwa dia adalah Gao Yu. Namun Gao Yu langsung menghilang. Ketika mereka kembali ke sekte senjata, Qin Li diadili karena disangka dialah pembunuh Yuan Shao. Salah satu tetua sekte senjata Master Cheng Ping amat marah padanya. Tapi tiba-tiba muncullah Song Tingyu di aula itu. Dia membela Qin Li karena sesungguhnya Yuan Shao lah yang lebih dulu membuat masalah. Song Tingyu juga mengatakan jika Yuan Tianya mau menuntut balas maka dia harus berhadapan dengan Song Tingyu. Tingyu mengatakan bahwa dia percaya Qin Li tak membunuh Yuan Shao, tapi semua orang menganggap Qin Li lah pelakunya. Setelah Tingyu pergi, Qin Li memperlihatkan catatan Yuxi yang mengatakan agar Qin Li tak mempercayai Gao Yu. Yuxi pun terdiam. Dia sepertinya merahasiakan sesuatu. Yuxi pun menceritakan ilusi yang dia alami ketika terpengaruh dengan petir langit ke-9. Qin Li akhirnya mengakui bahwa sepertinya dia amat mencintai Ling Yuxi. Tetapi ada kekuatan yang seperti membatasi dan mengukung perasaannya pada Ling Yuxi. Sementara itu di klan bayangan hitam, Gao Yu melaporkan keberhasilannya membunuh Yuan Xiao pada Di Xiuju. Ternyata pembunuhan Yuan Shao direncanakan oleh Di Xiuju untuk membenturkan sekte senjata dengan 5 sekte utama. Di tempat lain, kelima pemimpin sekte utama sedang berkumpul. Mereka membahas rencana untuk membalaskan dendam Yuan Shao pada sekte senjata. Mereka berencana untuk menyerang sekte senjata. Di sekte senjata, Feng Rong menepati janjinya. Dia membawa Du Shaoyang menemui ketua pengawal tombak darah, yakni ketua Langxie. Pelatihan anggota tombak darah amat menyakitkan. Tapi Du Shaoyang tidak mundur. Dia memasuki kolam darah yang merupakan awal penempaan. Begitu dia masuk ke kolam darah, anting-anting di telinganya pun bereaksi. Dia mendengar suara Tang Siki. Shaoyang menanyakan kenapa Siki seperti selalu menghindari Song Tingyu. Siki pun tak menjawab dan berpura-pura cemburu. Kemudian dia pun memutuskan pembicaraan mereka. Di luar, Qin Li mengejar seseorang yang berlari melintas. Ketika dia mendapatkan orang itu, ternyata itu adalah Gao Yu. Kali ini Gao Yu terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak ingin Qin Li hidup dengan tenang. Dia iri melihat Qin Li yang selalu diistimewakan di desa Li. Dia juga cemburu karena Ling Yuxi mencintai Qin Li dan bukan dirinya. Qin Li menanyakan apa yang telah dilakukan Gao Yu terhadap Yuxi. Dengan bangga Gao Yu mengatakan bahwa dia sudah menodai Yuxi. Qin Li marah sekali. Dia menghajar Gao Yu. Namun kekuatan cincin Dewa Iblis di tangannya memang luar biasa. Gao Yu membuat Qin Li tak sanggup bergerak. Gao Yu bisa membunuh Qin Li saat itu, tapi dia tidak melakukannya. Dia ingin menyiksa perasaan Qin Li perlahan-lahan. Kemudian Gao Yu meninggalkan tempat itu. Setelah Gao Yu pergi, Qin Li menemui Ling Yuxi. Qin Li mengajak Ling Yuxi untuk menikah dan meninggalkan sekte senjata. Ling Yuxi segera menebak bahwa Gao Yu sudah menceritakan semuanya pada Qin Li. Tapi Ling Yuxi mengetahui bahwa ajakan Qin Li bukanlah karena cinta, melainkan karena rasa kasihan. Yuxi menantang Qin Li bersumpah di bawah sinar bulan untuk membuktikan bahwa dia memang mencintai Yuxi. Qin Li pun terdiam. Qin Li berniat mencari Gao Yu. Ketika sampai di gerbang sekte senjata, dia dihadang oleh Du Shaoyang. Qin Li memohon pada Du Shaoyang agar mengizinkannya keluar. Tentu saja Shaoyang tak mau menentang peraturan sekte senjata. Ketika suasana mulai memanas, Ling Yuxi muncul dan menarik Qin Li untuk pergi. Qin Li mengatakan bahwa Gao Yu sudah bertambah kuat karena melatih ilmu hitam. Keahliannya sekarang melebihi Qin Li. Sebuah pertanyaan Yuxi membuat Qin Li terdiam. Ling Yuxi mengatakan jika Qin Li mau membalas dendam,
Maka dia harus berlatih dengan keras dan menjadi lebih kuat. Akhirnya Qin Li mulai tenang. Dia meminta Ling Yuxi agar menemaninya di sekte senjata. Sementara itu Song Tingyu mendapatkan panggilan untuk kembali ke klan Xuantian. Tingyu merasa bahwa akan terjadi suatu masalah besar di sekte senjata. Keesokan paginya para murid baru berlatih mengaktifkan altar pilar batu gaib. 12 pilar batu itu membutuhkan 12 formasi yang berbeda. Qin Li mencoba mengaktifkannya dengan mengingat gambar formasi gaib yang dilihatnya dalam mimpi. Dia berhasil membuat sebuah pilar melayang ke udara. Kemudian dia berpindah ke pilar kedua. Ternyata dia juga berhasil. Di saat yang sama, Chao Xuanrui, pemimpin kedua dari Istana Shenluo, menemui ketua sekte senjata Ying Xinran. Dia datang dengan niat menangkap pembunuh ketua muda Yuan Xiao. Ying Xinran tak mau menyerahkan muridnya begitu saja. Dia hendak memanggil Qin Bing untuk diperiksa terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Yuan masuk dan mengabarkan bahwa Qin Bing berhasil mengaktifkan 3 pilar batu gaib. Ketua sekte senjata pun kaget dan segera melihat keluar diikuti oleh orang-orang sekte senjata. Chao Xuanru yang merasa diacuhkan pun segera mengikuti mereka. Mereka terkejut melihat Qin Bing berhasil mengaktifkan 9 pilar. Selama ini sekte senjata baru bisa memahami 4 formasi untuk mengaktifkan 4 buah pilar. Kini berhasil mengaktifkan 9 pilar adalah prestasi yang luar biasa. Qin Bing menuju pilar ke-10 dan berhasil membuatnya melayang. Ketika Qin Li beranjak ke pilar berikutnya, pasukan Istana Shenluo muncul di altar pilar batu gaib. Chao Xuanrui memerintahkan anak buahnya menangkap Qin Bing, tapi dia dihalangi oleh Lang Xie. Ying Xinran menurunkan perintah pada pasukan tombak darah untuk melindungi Qin Bing. Chao Xuanrui mendobrak formasi itu. Du Shao yang maju dan bertarung dengan Xuanrui. Shao yang berhasil membunuh Xuanrui. Lang Xie yang mencurigai ada penyusup di antara para murid baru lalu memerintahkan pasukan tombak darah menangkap semua murid baru untuk diinterogasi. Mendengar itu, Yi Yuan segera menghindar dari sana. Setelah itu pemeriksaan terhadap para murid baru pun dimulai. Nama-nama yang terkait dengan 5 sekte utama yang menyerang sekte senjata pun diamankan. Akan tetapi Yi Yuan dan Tang Siki tidak ditemukan. Sementara itu di altar pilar batu gaib, Qin Li masih berusaha mengaktifkan 1 pilar terakhir. Ternyata 12 pilar batu gaib merupakan sebuah penghubung ke dunia lain. Ketika kesadaran Qin Li menembus dunia itu, dia melihat seorang tua yang sedang dirantai. Dia adalah Su Li yang sudah diasingkan selama 1000 tahun di dunia pilar batu gaib. Qin Li menghentikan usahanya untuk menembus formasi pilar ke-12. Dia meminta izin pada Master Mohai untuk menemui Ling Yuxi terlebih dahulu. Master Mohai terpaksa membiarkannya. Kini sampai di kamar Yuxi. Tapi dia hanya menemukan 2 orang prajurit tombak darah yang mengatakan bahwa Ling Yuxi pergi mencari pembunuh yang diutus oleh bayangan hitam. Qin Li menebak bahwa Ling Yuxi pergi mencari Gao Yu. Di tempat lain, Song Tingyu yang sedang dalam perjalanan pulang ke klan Xuantian mengenali burung pembawa pesan dari 5 sekte utama. Dia merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Tingyu menyuruh para pengawalnya pulang terlebih dahulu, sementara dia berencana kembali ke sekte senjata. Di sekte senjata, Di Xiuju yang sudah sampai ke sana memimpin pasukannya bertempur dengan pasukan tombak darah. Xiuju berusaha mencari Lang Xi yang merupakan musuh bebuyutannya, tapi dia malah bertemu dengan Du Shaoyang dan Tang Siki. Di Xiuju ternyata mengenal Tang Siki sebagai Si Jian Shuang, Dewi Suci Istana Baiji. Tentu saja Du Shaoyang menjadi terkejut sekali. Xiuju mengancam akan melaporkan Si Jian Shuang yang berpura-pura mati pada Istana Baiji. Mendengar itu, Si Jian Shuang menjadi marah dan langsung menyerang Di Xiuju. Du Shaoyang juga berusaha membantu kekasihnya itu. Tanpa diduga, Song Tingyu juga muncul dan langsung menyerang Di Xiuju. Xiuju yang merasa terpojok berusaha melarikan diri, namun Si Jian Shuang berhasil mengikatnya. Kemudian Song Tingyu menyerang Xiuju dengan pedangnya. Di Xiuju mati seketika. Song Tingyu meminta Jin Shuang untuk kembali bersamanya, tapi Jin Shuang menolak. Ketika Song Tingyu menodongkan pedangnya, Du Shaoyang menghalangi. Tapi ternyata Song Tingyu hanya menguji Du Shaoyang. Song Tingyu lalu meninggalkan mereka berdua. Di hutan pinggir sekte senjata, Qin Li dihadang oleh Song Tingyu yang mengajaknya menemui Song Siyuan di klan Xuantian. Qin Li berlalu dan mengacuhkan Tingyu. Tapi Song Tingyu mengatakan bahwa hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan sekte senjata.
Mendengar itu Qin Li akhirnya setuju mengikuti Song Tingyu menemui Song Siyuan. Di tengah jalan, Qin Li yang melihat Gao Yu tak bisa menahan emosi. Dia pun mengejar Gao Yu. Mereka pun terpisah. Song Tingyu dikeroyok oleh pasukan bayangan hitam. Qin Li menyerang Gao Yu dengan segenap kemarahannya. Tapi Gao Yu pun menghilang. Gao Yu terus berusaha mencari Ling Yuxi. Dia menemukan Yuxi terluka di kamarnya. Rupanya itu adalah jebakan yang dibuat Ling Yuxi bersama Luli. Yuxi menusukkan belatinya ke dada Gao Yu. Gao Yu amat terkejut dan tak sempat menghindar. Sayangnya tusukan itu tak terlalu berpengaruh. Gao Yu menjatuhkan Luli yang berusaha menyerangnya. Ketika dia hendak melampiaskan kemarahannya pada Ling Yuxi, Qin Li muncul di sana. Mereka pun bertarung. Ketika Qin Li terdesak, Song Tingyu berhasil menemukan mereka. Tingyu dengan mudah menjatuhkan Gao Yu. Mereka pun menangkap Gao Yu. Song Tingyu pun lalu mengambil cincin Dewa Iblis di tangan Gao Yu. Ternyata Gao Yu membohongi Qin Li. Dia tidak berhasil menodai Ling Yuxi malam itu, karena Luli muncul membantunya. Gao Yu cuma mengatakan hal itu untuk membuat Qin Li menjadi marah dan merasa tak berguna. Tiba-tiba Luli muncul di sana. Luli mengakui bahwa dialah yang sengaja memancing Gao Yu untuk menodai Ling Yuxi. Luli yang mencintai kakak seperguruannya Ling Zhengzong ternyata cemburu pada Ling Yuxi. Luli meminta maaf pada Yuxi dan kemudian dia pun tewas karena luka akibat pukulan Gao Yu tadi. Ling Yuxi marah sekali. Dia hendak membunuh Gao Yu tapi Song Tingyu menghalanginya. Tingyu ingin mencari kebenaran di balik kemunculan cincin Dewa Iblis yang diambilnya dari Gao Yu. Song Tingyu meminta waktu 1 bulan untuk memeriksanya dan kemudian dia akan menyerahkan Gao Yu kembali kepada Qin Li dan Ling Yuxi. Setelah itu Qin Li dan Ling Yuxi mencari Yuan ke kamarnya. Mereka menemukan Yuan yang berwujud seekor ular kecil. Yuan meminta Qin Li mengantarkannya pada Lian Rou. Du Shaoyang mengembalikan mayat Du Xiuju pada sisa-sisa pasukan bayangan hitam yang berada di luar benteng sekte senjata. Kelima ketua sekte utama sangat terkejut melihat kematian Du Xiuju. Mereka sungguh tak menyangka Xiuju berhasil dikalahkan di sekte senjata. Sementara itu di sekte senjata, para pemuda itu mendiskusikan tentang serangan 5 sekte utama ke sekte senjata. Song Tingyu mengatakan bahwa kondisi sekte senjata amat terjepit. Dia mengusulkan untuk mengajukan perdamaian dengan 5 sekte utama. Kelima sekte utama sampai di gerbang sekte senjata. Mereka dihadang oleh pasukan tombak darah. Setelah meninggalkan kedua Dewi Suci, Du Shaoyang dan Qin Li malah bersepakat untuk tidak mengikuti semua rencana Song Tingyu. Kemudian mereka berdua menghadap Ying Xinran dan melaporkan situasi di luar gerbang. Para tetua sekte pun berdiskusi untuk memecahkan masalah ini. Lang Xie mengusulkan untuk menyerahkan Qin Bing pada 5 sekte utama untuk meredam masalah ini. Tapi Qin Li tentu saja tak menyetujuinya. Ying Xinran menyuruh Lang Xie untuk menangkap Qin Bing. Ketika Lang Xie dan Feng Rong berusaha menangkap Qin Bing, Du Shaoyang menghubungi Jin Xuang melalui anting di telinganya dan mengatakan rencana mereka berhasil. Kemudian Master Mohai keluar bersama tetua Cheng Ping dan menemui para tetua 5 sekte utama. Master Mohai mengajukan perdamaian. Kelima ketua sekte utama pun diundang masuk ke sekte senjata untuk berunding. Ketika sampai di dalam sekte senjata, mereka dihadang oleh Qin Bing. Qin Bing membuka topengnya. Yuan Tianya menjadi terkejut dan marah setelah mengetahui bahwa Qin Bing adalah Qin Li. Tapi tiba-tiba Qin Li memanggil nama Sueli. Aura di daerah itu berubah. Seberkas sinar melayang di udara dan menciptakan borgol cahaya yang mengikat kedua tangan pada ketua sekte utama. Tiba-tiba terdengar suara tawa dan muncul seorang tua di depan mereka. Dia adalah Suli yang sebelumnya ditawan di dunia pilar batu gaib. Qin Li kemudian diinterogasi oleh Cheng Ping dan Ying Xinran. Ternyata semua rencana Qin Li sudah didiskusikan dengan Lang Xi. Feng Rong dan Master Mohai juga mendukung Qin Li. Tapi Lang Xi mempertanyakan kemunculan Suli di sana. Lang Xi menanyakan identitas Suli yang memiliki aura yang sama dengan pasukan tombak darah. Suli pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah bekas pemimpin sekte penangkal darah. Sekte penangkal darah adalah sekte kuno yang menguasai semua ilmu darah di daerah konflik. Bahkan keahlian tombak darah juga berasal dari sana. 1000 tahun yang lalu, Suli ditawan di dalam alam lain dengan menggunakan formasi 12 pilar batu gaib yang kemudian jatuh ke tangan sekte senjata langit yang menjadi cikal bakal sekte senjata di benua Chilan. Karena bingung, akhirnya Ying Xinran menyerahkan semua masalah itu untuk diselesaikan oleh Qin Li. Tiba-tiba Lian Rou muncul dan mengatakan bahwa Yuan ingin bertemu. Qin Li menemui Yuan di penjara. Yuan memohon pada Qin Li agar melepaskan ayahnya.
Qin Li mengatakan bahwa dia akan mengampuni ketua kota kabut ungu setelah memotong satu jarinya. Mendengar itu, Ye Yuan langsung memotong jari tangannya untuk menggantikan sang ayah. Qin Li lalu keluar menemui para ketua 5 sekte utama. Karena para ketua tidak mau menarik mundur pasukan Qin Li, meminta Du Shaoyang memotong jari tangan para ketua. Kemudian dia menyuruh melepaskan Ji Liu dan Yu Dai agar mereka membawa jari ketua sekte yang lain pada pasukan mereka. Jika pasukan 5 sekte utama tak mau mundur, maka lengan para ketua sekte lah yang akan dipotong. Sementara itu, Jian Xuang melaporkan kondisi di sekte senjata pada Song Tingyu. Tingyu menyesali tindakan Qin Li dan Shaoyang. Dia khawatir jika klan Xuantian dan Istana Baiji ikut campur dalam masalah ini, maka keberadaan sekte senjata tidak akan bisa dipertahankan. Ling Yuxi yang mengenal Qin Li dengan baik mengusulkan untuk menjadikan Qin Li sebagai ketua sekte senjata. Dengan demikian, dia akan memiliki tanggung jawab dan tak akan gegabah dalam bertindak. Ketika mereka berunding, Qin Li dan Du Shaoyang muncul di sana. Tiba-tiba terdengar suara genderang di langit. Ternyata itu adalah perahu-perahu terbang klan Xuantian dan Istana Baiji yang menuju sekte senjata. Utusan Istana Baiji memerintahkan agar sekte senjata menyerahkan 3 orang ketua sekte yang masih ditahan dan membuka gerbang untuk menyerah sebelum fajar tiba. Atau semua orang di sekte senjata akan dibunuh. Qin Li marah pada Song Tingyu yang sudah tahu kondisi dari awal tapi tak memberitahunya. Qin Li berencana menjadikan Song Tingyu sebagai sandera untuk melemahkan pasukan klan Xuantian. Si Jian Xuang langsung mengikat Tingyu dengan energi gaibnya. Kemudian Jian Xuang menyuruh Qin Li dan Du Shaoyang segera ke aula untuk mencegah Ying Xingran menyerahkan sekte senjata. Setelah mereka berdua pergi, Liu Xi menebak bahwa kejadian tadi hanya sandiwara kedua Dewi Suci. Jian Xuang mengakui kepintaran Liu Xi dan melepaskan Song Tingyu. Qin Li dan Du Shaoyang kembali ke aula dan bergabung dengan para murid yang lain. Terjadi perdebatan antara tetua Cheng Ping dengan Qin Li di sana. 你不会真以为杀了我，他们就能退兵吗？大长老，我敬你年事已高。 Hal itu membuat marah Yong Xingran. Dia menyuruh para murid menangkap Qin Li, tapi sayangnya tak ada murid-murid sekte senjata yang bergerak. Akhirnya Du Shaoyang angkat bicara, dan dia menanyakan siapa yang bisa mewakili pendapat sekte senjata. Master Mohai mengusulkan untuk meminta pendapat semua orang. Tiba-tiba Tang Siki muncul di sana. Mereka berdiskusi bertiga. Tang Siki mengusulkan menyerahkan posisi ketua sekte senjata pada Qin Li. Cheng Ping pun setuju. Dengan mengangkat Qin Li sebagai ketua sekte senjata, maka dialah yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini. Jika Qin Li terbunuh dan masalah bisa diselesaikan, maka Ying Xingran akan kembali menjabat sebagai ketua sekte senjata. Setelah itu, Ying Xingran keluar dan membuat pengumuman. Sekte senjata akan melakukan penghitungan suara antara memilih melawan musuh atau menyerang. Setelah itu, Ying Xingran menyerahkan posisi ketua sekte senjata kepada Qin Li. Dengan demikian, maka Qin Li resmi menjadi ketua sekte senjata, dan dialah yang akan memimpin perlawanan kepada klan Xuantian dan Istana Baiji. Qin Li bersedia menerima posisi ketua sekte senjata, tapi hanya untuk sementara. Setelah masalah ini selesai, dia akan menyerahkan posisi itu kepada orang lain. Setelah itu, Qin Li memanggil Suli dan menanyakan cara terbaik untuk menghadapi serangan musuh ketika fajar tiba. Suli mengatakan bahwa formasi batu gaib memiliki kekuatan yang kuat dan dapat membuat segel yang bisa menghalangi serangan musuh. Namun sayangnya kekuatan Qin Li belum akan bisa memahami formasi pilar ke-12. Jalan satu-satunya adalah bertempur secara terbuka. Master Mohai meminta Qin Li untuk meminjamkannya resep membuat petir hitam nirwana untuk menghadapi musuh. Setelah menyerahkan resep itu, Qin Li dan Shaoyang kembali ke tempat Ling Yuxi. Namun Song Tingyu sudah tidak ada di sana. Ternyata si Jin Xuang sudah mengetahui bahwa Qin Li mengutus orang menemui Song Siwan untuk meminta waktu 1 hari. Si Jin Xuang menyuruh Qin Li kembali ke aula untuk menyusun rencana, sedangkan Du Shaoyang dimintanya tinggal di sana. Setelah Qin Li dan Yuxi keluar dari gua itu, si Jin Xuang berpamitan pada Du Shaoyang. Dia akan membiarkan mereka menyelesaikan masalah sekte senjata dari dalam. Sementara Jin Xuang akan mencoba mencari solusi dari luar sekte. Shaoyang merasa berat untuk melepas kepergian Jin Xuang dalam situasi seperti ini, tapi dia tak bisa menghalanginya. Dia hanya bisa berharap untuk kembali bertemu setelah masalah ini selesai. Si Jin Xuang menyuruh Du Shaoyang pergi menyusul Qin Li. Setelah Shaoyang pergi, Song Tingyu pun muncul. Tingyu menolak ketika Jin Xuang mengajaknya pergi. Jin Xuang menebak bahwa Tingyu sudah jatuh cinta kepada Qin Li. Kemudian Jin Xuang menemui Song Siwan.
Jin Suang mengatakan bahwa ada peringatan dari seorang suci 700 tahun yang lalu agar tidak mengganggu sekte senjata. Si Jin Suang meminta izin untuk mencoba berkomunikasi dengan orang suci itu karena dia takut ada akibat besar dari penyerangan terhadap sekte senjata. Song Siwan mengizinkannya, tapi sebelum ada hasil dari komunikasi tersebut, dia tetap tidak akan merubah rencana menyerang sekte senjata. Sementara itu, Song Tingyu menemui Qin Li dan mengatakan bahwa dia punya firasat bahwa Master Mohai dalam bahaya. Dia merasa bahwa ketua istana Baiji, Si Yi, akan mengutus Zhan Tianyi yang lebih kuat dari Feng Rong. Ternyata dugaan Tingyu tepat sekali. Zhan Tianyi sudah muncul di kediaman Master Mohai. Dia pun dihadang oleh Feng Rong. Mereka pun bertarung, tapi kekuatan Tianyi memang melebihi Feng Rong. Feng Rong dijadikan bulan-bulanan. Master Mohai yang sedang menempa petir hitam nirwana tidak bisa membantu istrinya. Untunglah Qin Li segera muncul di sana. Master Mohai kembali memfokuskan pikirannya untuk menempa petir hitam nirwana. Zhan Tianyi memang sangat kuat. Walaupun dikeroyok Qin Li dan Feng Rong, dia tetap berada di atas angin. Dia berhasil menangkap Feng Rong tepat ketika Master Mohai sudah selesai menempa petir hitam nirwana. Master Mohai meminta pertukaran. Dia memberikan petir hitam nirwana pada Zhan Tianyi agar Tianyi melepaskan istrinya. Tapi ketika bola petir itu berada di tangan Zhan Tianyi, Qin Li menyerangnya dengan tenaga petir. Master Mohai segera menarik Feng Rong menjauh. Tianyi terjebak. Petir hitam nirwana meledak tepat di tangannya. Dan dia mati tanpa meninggalkan jasad. Namun sayangnya Feng Rong terluka parah. Dia meninggalkan pesan perpisahan pada suaminya tercinta. Kemudian Feng Rong pun gugur sebagai pahlawan sekte senjata. Master Mohai sangat sedih sekali. Sementara itu di pintu gerbang sekte senjata, Si Yi datang sendiri. Dia tidak mengikuti perintah Song Siwan yang memberi kesempatan sekte senjata 1 hari lagi. Pasukan tombak darah pun bersiap menjaga pintu. Dia menyerang menggunakan tenaga telapak dewa suci. Energi telapak yang besar mengarah pada pasukan tombak darah. Formasi pengakal darah pun runtuh. Di saat yang penting itu, Qin Li muncul dan menyerahkan tenaga es bekunya untuk menghadang telapak dewa suci. Tapi Qin Li sadar bahwa dia tidak akan sanggup bertahan lama. Qin Li meminta Lang Xi memancing Si Yi ke altar pilar batu gaib. Pasukan tombak darah segera mundur menuju altar. Qin Li segera mencoba memecahkan formasi batu ke-12. Sementara Si Yi menyusul ke sana dengan perahu terbangnya. Si Yi kembali menyerangnya dengan telapak dewa suci. Pasukan tombak darah pun tercerai-berai. Tepat di saat penting itu, Qin Li berhasil mengaktifkan pilar batu ke-12. 12 pilar batu gaib melayang dan bercahaya di udara, kemudian membuat sebuah formasi cahaya yang menghantam lantai di tengah formasi batu. Lantai altar itu hancur dan mengeluarkan asap hitam, dan itu adalah aura iblis alam baka. Qin Li terkejut dan memerintahkan pasukan tombak darah bersiap. Semua terkejut, ternyata mereka telah membuka sebuah jalur iblis yang menghubungkan dunia manusia dengan alam baka. Qin Li menyuruh semua orang pergi dan dia berusaha menahan supaya jalur itu tidak terbuka. Si Yi yang melihat perubahan situasi memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Qin Li yang berusaha menahan terbukanya jalur malah tersedot ke dalam lubang tersebut. Bahkan Song Tingyu dan Ling Yuxi pun berusaha menahannya, juga tersedot masuk ke sana. Mereka jatuh ke sebuah lubang yang membawa mereka ke dunia yang lain. Ternyata itulah sebabnya kenapa 700 tahun yang lalu orang suci memberi peringatan untuk tidak mengganggu sekte senjata. Karena altar pilar batu gaib sekte senjata tersembunyi jalur utama yang menghubungkan dunia manusia dengan alam baka. Aura iblis yang keluar dari lubang itu terus berterbangan dan akhirnya menuju ke tempat Gao Yu ditahan. Kemudian mulai merasuki tubuh Gao Yu. Gao Yu amat kesakitan. Di aula sekte senjata, Lang Xi memberi laporan pada Ying Xingran. Karena Qin Li sudah menghilang, maka tetua Cheng Ping kembali mengangkat Ying Xingran sebagai ketua sekte senjata. Tak lama kemudian Master Mohai juga datang membawa jenazah Feng Rong. Wajahnya terlihat amat sedih. Semua kejadian itu tak lepas dari pengawasan Hua Tiangong dan Gong Musan di alam Sinabar. Ternyata orang suci yang membuat 12 formasi pilar batu gaib 700 tahun yang lalu adalah Gong Musan ataupun Qin San. Hua Tiangong menyalahkan Gong Musan, tapi Gong Musan mengatakan bahwa kejadiannya memang harus seperti itu. Gong Musan mengatakan bahwa kebangkitan klan dewa sudah dekat. Dengan demikian, perang dunia gaib akan segera bergejolak.
Gong Musan mengeluarkan seekor naga bernama Mang Wang dan menyuruhnya pergi menyelamatkan Qin Li. Sementara itu, cincin ruang di tangan Song Tingyu terlepas. Cincin Dewa Iblis yang disimpannya di sana terlempar keluar. Cincin itu secara gaib kembali ke tangan Gao Yu yang sudah dirasuki aura iblis alam baka. Di dunia manusia, Ying Xingran dan tetua Cheng Ping menemui Song Siwan di klan Xuantian. Si Yi juga diundang di sana. Ternyata Si Yi sadar bahwa terbukanya jalur alam baka adalah karena ulahnya. Dia memohon ampunan dan menyatakan tunduk pada Song Siwan. Kemudian mereka merembukkan strategi untuk menghadapi situasi saat ini. Ying Xingran meminta klan Xuantian agar mau menanam rumput pemurni iblis sebanyak-banyaknya di sekitar altar pilar batu gaib dan gunung bara api. Dengan demikian maka aura iblis alam baka dapat diredam. Song Tingyu yang juga jatuh ke lubang itu sampai di hutan bawah tanah alam baka. Dia berusaha mencari Qin Li, tapi yang muncul adalah pasukan iblis tanduk. Mereka pun bertarung. Song Tingyu terdesak, tapi tiba-tiba Qin Li muncul dan segera membekukan semua pasukan iblis itu dengan aura es bekunya. Qin Li kemudian mencari Yusi. Yusi yang melihatnya segera menemuinya, tapi ternyata Qin Li tak melihatnya dan berjalan menembus tubuhnya. Ting Yusi terkejut dengan kejadian itu. Dia seperti berada di dimensi yang berbeda. Qin Li terus mencari Yusi diikuti oleh Yusi yang tak bisa dilihatnya. Kemudian Song Tingyu menyusul Qin Li dan mengatakan bahwa dunia alam baka amat luas, tak mudah untuk menemukan Ling Yusi di sana. Ketika Qin Li mengetahui bahwa Song Tingyu tidak menggunakan pil pemurni iblis dan malah memberikan pada dirinya, Qin Li memutuskan untuk mengantarkan Tingyu keluar dari alam baka terlebih dahulu, baru kembali untuk mencari Ling Yusi. Song Tingyu mengeluarkan sebuah kristal yang mengandung ingatan klan iblis yang sudah dibunuh. Dengan menyerap energi kristal itu, maka Qin Li akan dapat menemukan arah untuk menuju benteng kabut ungu. Song Tingyu menyuruh Qin Li menyerapnya sementara dia menjaga Qin Li sewaktu proses penyerapan. Semua itu disaksikan oleh Ling Yusi yang berada di dimensi lain dengan perasaan yang cemburu. Tapi tiba-tiba Qin Li bisa merasakan kehadiran Yusi di sana. Karena tak melihat apa-apa, mereka pun melanjutkan tujuan. Bisakah Qin Li dan Song Tingyu keluar dari dunia alam baka? Dan apakah yang terjadi dengan Ling Yusi sehingga dia menjadi berbeda dimensi dengan Qin Li dan Song Tingyu? Akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. See you guys on the next video.